menyegarkan jiwa raga, mengakses lebih dalam diri Anda. Bangun jiwa besar dengan olah jiwa. Bangun jiwanya hanya dengan pendekatan jiwa yang tidak didetailkan atau tidak jelas tingkatannya, sama seperti kita mengajarkan ilmu yang sama, entah untuk anak TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sama juga dengan kita memberikan jenis makanan generasi baby boomer kepada generasi milenial atau generasi Z tanpa dilakukan proses dan pengemasan ulang secara kreatif. Semakin tepat kita memetakan, maka semakin besar peluang tepat sasaran, tepat proses, tepat hasil, dan tepat dampaknya. Semuanya akan dijiwai dengan baik, semuanya akan termakna dengan baik, dan semuanya akan lebih bernilai serta unggul. Tatkala bisa membangun jiwa lebih detail, ada levelingnya, ada tingkatan-tingkatannya, maka kepemimpinan pun akan ada jiwanya, akan ada karismanya, ada jiwa kepemimpinan yang membuat arah semakin jelas dan bermakna. Kepemimpinan yang berjiwa akan jauh dari berbagai penyakit dan penyimpangan akibat ragam godaan dan tekanan. Sadarlah bahwa kadar godaan dan tekanan itu beragam, sehingga kita harus mengetahui dengan level jiwa tingkatan apa yang harus kita miliki untuk kita bisa selamat. Tidak jarang pemimpin yang dianggap baik pada levelnya, namun tidak mau mengasah lebih jauh jiwa pemimpinnya saat berhadapan dengan godaan dan tekanan WFH. Akhirnya hilang arah dan jalan lurus sehingga berbelok pada penyimpangan. Tingkat risiko profesi dan jabatan itu beragam, sehingga tidaklah cukup hanya dengan palu gada dalam bagaimana membangun jiwanya. Kenyataan seakan hanya ada satu level jiwa dan hanya ada satu proses pembangunan jiwa. Padahal sejarah maupun yang sedang berlangsung telah memberikan bukti dengan ragam lingkaran setan masalah, keuangan yang maha kuasa, kemanusiaan yang hilang adil dan adabnya, bangsa yang terbelah, reformasi yang dikebiri, kehidupan yang penuh dengan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Jiwa yang terkelola lebih baik, termasuk di dalam bagaimana hukum, akan lebih bisa dipastikan bahwa hukum akan tegak dengan adil. Nilai-nilai mulia akan mewarnai dan menjaga hukum, dan sebaliknya hukum akan menegakkan nilai-nilai mulia, essential justice, yang akan hadir, bukannya procedural justice. Jiwa akan semakin hidup dalam ragam cerita kehidupan, ragam profesi dan status sosial, serta urusan strategis manusia. Jiwa akan semakin bisa mengendalikan kepentingan dan ragam kecenderungan manusia, mengendalikan syahwat dan resikonya, sehingga kedamaian dan kebahagiaan itu hadir nyata dalam keseharian, bukan dalam retorika dan janji-janji manis semata.
ada harapan berkah demografi dari melimpahnya hampir 93% generasi Z yang menyadari bahwa agama sangat penting untuk kebahagiaan. Generasi yang merupakan komposisi terbanyak penduduk Indonesia, 27,9%. Kondisi demikian akan sangat memungkinkan adanya generasi dengan jiwa yang penuh hadir nyata. Jiwa yang penuh atau besar. Yap, betul sekali. Tanpa leveling dan pembinaan sesuai dengan levelnya, maka bisa jadi ada jiwanya yang penuh, ada yang setengah jiwa, dan mungkin ada juga yang tidak ada jiwanya. Seberapa penuh jiwa hadir akan sangat berpengaruh pada kehidupan yang bahagia. Semakin banyak jiwa yang penuh, terkelola dengan baik, terpetakan dengan baik, leveling yang jelas, semakin yakin bahwa Indonesia bisa 3 besar indeks kebahagiaan dunianya. Tatkala semakin dalam dan banyak, baik secara kualitas maupun jumlah terkait pembahasan, pembelajaran, dan implementasi kejiwaan. Sama seperti pilihan, karena hidup memang adalah pilihan. Apakah kita akan memperbanyak dan meningkatkan kualitas rumah sakit atau puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sehat? Artinya, kita lebih fokus dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk pencegahan dibandingkan dengan pengobatan. Hal tersebut juga berlaku. Apakah kita memperbanyak dan meningkatkan kualitas rumah sakit jiwa atau memperbanyak taman atau rumah bahagia? Taman bahagia atau rumah bahagia bisa berubah tempat, namun lebih esensial adalah kualitas hati atau jiwa yang semakin mendalam, semakin penuh. Disitulah ada keindahan dan kebahagiaan hidup yang hadir pada setiap orang, setiap rumah atau keluarga yang secara membudaya akan mengubah wajah gersang kehidupan menjadi lebih bahagia. Akankah kita lupa dan kerdilkan kekuatan jiwa? Padahal itu adalah raksasa yang lagi tidur untuk perubahan yang luar biasa. Apakah masih tidak sadar sehingga abai untuk memastikan lebih banyak dan berkualitasnya rumah dan taman-taman bahagia di Indonesia? Selamat berjiwa besar dan jauhi jiwa kerdil, apalagi kurang jiwanya, karena bisa menjadi gangguan jiwa, apalagi sampai tidak ada jiwanya, karena akan menjadi sakit jiwa. Hati-hati, pernah ada survei di kota besar di Indonesia bahwa 1 dari 4 orang Indonesia mengalami gangguan jiwa. Segera atasi, jangan sampai bergeser jadi sakit jiwa. Pahlawan itu jiwanya besar sekali, sehingga tak bisa diukur dan dipetakan dengan jiwa biasa, apalagi oleh jiwa yang kerdil dan tidak ada jiwanya. Apakah Anda termasuk manusia berjiwa besar? Apakah organisasi Anda ada jiwanya? Apapun itu, ya Rob, kumpulkan kami bersama mereka yang berjiwa besar dan beri kekuatan pada kami untuk memperbanyak yang berjiwa besar. Ya Allah, wafatkanlah saya bersama orang-orang yang baik, dan janganlah Engkau tinggalkan saya bersama orang-orang yang buruk, serta pertemukanlah saya dengan orang-orang pilihan. Umar bin Khattab. Taman Indonesia, jiwa besar, puskesmas bintang 5, rumah bahagia,
1000 taman Indonesia bahagia, presiden bahagia, Indonesia bahagia, organisasi berjiwa besar. Segarkan jiwa, raga,